Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, channel Rendika Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat judul skripsi dengan mudah. Ini pasti Anda semua paham kalau saya menjelaskan model seperti ini. Baik, kita simak videonya. Segedap. Sebelum kita terjun kepada judul skripsi, bagaimana cara membuat judul skripsi, Anda seharusnya paham dulu gimana jurusan Anda sekarang. Misalnya jurusan Anda pada pendidikan, nanti lingkupnya pendidikan. Misalnya jurusan Anda pada lingkup psikologi, ya studi psikologi, ya psikologi. Tidak kemana-mana, bukan psikologi nanti ke manajemen, nanti ke agama dan sebagainya. Tapi tetap pada jurusan Anda. Nah, kemudian untuk mencari inspirasi ketika Anda memikirkan judul apa yang paling pas, itu bisa Anda cari inspirasi dari itu judul-judul ketika Anda di perkuliahan, misalnya judul makalah-makalah yang disampaikan oleh dosen Anda atau makalah-makalah yang ada di perpus, itu bisa dijadikan sebuah referensi nanti untuk pembuatan judul. Yang paling penting itu di sub-subbabnya. Di sub-subbab itu pada judul makalah atau di sub-subbab di mata kuliah yang Anda ampu itu bisa dirangkai menjadi sebuah judul skripsi. Dan juga yang bisa Anda cari inspirasi itu di jurnal-jurnal. Jadi Anda sering-sering buka-buka jurnal, Anda lihat judul-judulnya itu, nanti itu bisa menjadi sumber inspirasi. Tapi yang membingungkan ketika orang melihat di jurnal itu bagaimana menyusunnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan ini. Nah, di depan saya ini ada yang mungkin jangan bingung dulu kalau Anda melihat ini ada variabel X, variabel Y, dan objek, subjek, dan lokasi tempat. Ini saya jelaskan satu persatu dulu ya. Ini ada variabel X itu bisa dikatakan sebab, dan ini gandengannya variabel Y yaitu akibat. Jadi ada sebab dan akibat. Jadi misalnya ada judul itu pasti ada sebab dan akibat. Tapi kalau yang lain mungkin itu metode penelitiannya lain. Tapi yang ini yang pasti-pasti dulu yang saya akan jelaskan ini yang mudah. Ini ada sebab dan akibat tuh pasti. Sebabnya apa? Kok mengakibatkan ini? Nah, misalnya ini variabel X, ini sebabnya apa, ini nanti akibatnya ini. Nah, ini perlu Anda teliti sebabnya. Nah, itu penyebabnya itu perlu Anda teliti. Itu judulnya. Terus nanti objeknya apa? Ini misalnya objeknya nanti misalnya sekolahan, atau misalnya objeknya nanti misalnya Al-Quran dan sebagainya. Misalnya objeknya nanti seseorang, terus subjeknya nanti orang-orangnya, terus lokasinya di mana. Ini objek, ini yang dimaksud objek di sini bisa kayak sebuah, kalau di judul itu kayak pelengkap yang menegaskan sebuah judul itu. Oke, daripada bingung begini aja, langsung saja. Ini ada variabel X dan variabel Y, kita rangkai dulu dua ini, variabel sebab dan akibat. Sebabnya apa? Misalnya ini kita di mata kuliah MPI, misalnya di jurusan mata studi MPI. MPI misalnya kan identik dengan apa? Kepemimpinan. Kalau manajemen itu identik dengan kepemimpinan. Coba kita tulis dulu. Pemimpin. Nah, terus ini variabel akibatnya apa? Pemimpin itu mesti berdampak pada siapa? Pada misalnya kualitas pendidikan. Ya, kualitas ini pendidikan. Nah, misalnya ini pemimpin berdampak kepada kualitas pendidikan ya, pemimpin kualitas pendidikan. Nah, ini nanti bisa kita rangkai juga. Ini pemimpinnya ini kita tambahi misalnya biar mantap gitu, peran, berarti peran pemimpin. Peran pemimpin ini mengakibatkan apa? Kualitas pendidikan. Nah,
Nanti di bawah ini jadinya. Terus subjeknya siapa yang diteliti ini nanti? Subjek orangnya siapa? Orangnya ini nanti kepala sekolah ya. Kepala sekolah misalnya, sekolah. Ini harus diisi subjeknya karena apa? Sekolah. Nah, ini lokasinya di mana? Misalnya lokasinya di SMP, apakah di SMA, apakah di SD, atau di universitas misalnya, universitas. Ini subjek orangnya, misalnya Anda inginnya meneliti kepala sekolah. Ini kalau kita berbicara tentang subjek orangnya, ini bisa juga Anda tambahin, misalnya ini kita bisa cari tidak berurutan, bisa, karena inspirasinya Anda misalnya mengetahui apa dulu, catat. Kalau nggak dicatat itu nanti tidak mengetahui atau lupa nanti apa yang akan ditulis, kan dicatat. Misalnya ini subjeknya, nanti saya pengennya yang paling mudah aja misalnya gitu. Yang paling mudah apa? Kepala sekolah. Ini tapi ini subjeknya karena penelitiannya ini tentang pendidikan, ini di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu biasanya juga ada, misalnya di pondok pesantren dia pakai kiai. Nah, kualitas pendidikan, peran pemimpin. Nah, ini tinggal merangkai aja. Kalau sudah ada begini tinggal merangkai. Misalnya bagaimana ini objek permasalahan ini bisa Anda tulis, bisa tidak. Ini kan bisa mempertegas saja objek permasalahan, mempertegas dari misalnya ada konflik di sini, dipertegas di objek permasalahan. Jadi jadinya kita rangkai, kita tambahi dulu ya biar lebih. Kualitas pendidikan ini nanti kita apakan, misalnya kita tingkatkan, berarti meningkatkan, berarti nanti jadinya ini peran pemimpin ya. Sebabnya apa? Peran pemimpin dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini jadi kan peran pemimpin dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini masih, kalau di sini ini masih umum, pemimpin itu siapa. Ini kan bisa kita ambil yang lebih, ini pemimpinnya siapa, misalnya ini subjeknya kepala sekolah, peran kepemimpinan, pemimpin berarti diganti kepala sekolah, peran kepala sekolah. Nah, jadi tuh peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, lokasinya, karena itu penting untuk memperjelas nanti penelitian Anda di mana. Misalnya lokasi di misalnya pendidikan di SMP mana, Mula Warman, SMP 2 Mula Warman misalnya begitu. Nah, ini jadi sudah begitu satu. Terus nanti misalnya kan kita setor 3 judul, jadi bisa juga kita tambahi judul ini, peran pemimpin ini bisa siapa, peran kiai, misalnya peran kiai misalnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, karena ini lingkupnya pondok pesantren, jadi santri ya, pendidikan, kualitas pendidikan santri ya, santri. Nah, terus di sini kalau ini sudah jadi judulnya, peran kiai dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kalau lebih spesifiknya lagi, kurang spesifik, misalnya kurang ini perannya ini menggunakan metode apa, misalnya begitu. Jadi kita masukkan ke objek permasalahan ini ya. Jadi apa misalnya dari permasalahannya, kita pakai kitab kuning ya. Kitab kuningnya apa, misalnya taklim, misalnya taklim
muta'alim, misalnya taklim muta'alim. Nah, misalnya kita taklim muta'alim, berarti kita gabungkan yang peran kiai dalam meningkatkan kualitas pendidikan santri melalui ini, copy misalnya ini melalui kitab taklim muta'alim. Ini jadi dua judul kan, karena kita sudah menggambar di sini. Jadi kita sudah menggambar di atasnya ini nanti tinggal kita nambahi sebuah kata-kata, objek dan sebagainya, kita rangkai. Jadi ini gampang sekali kita membuat judul di sini. Oke, coba kita ganti jurusan. Sekarang kita coba buat judul PAI. Kita cari sebabnya dulu. Sebabnya apa? Sebabnya misalnya nggak ketemu, kita pakai akibatnya. Kita pingin ngerti di situ ada metode misalnya di pondok pesantren kah, misalnya di sekolah formal, itu setiap pagi kan di situ di sekolahan tersebut, sekolahan A misalnya, itu setiap pagi dia nyetel surat-surat pendek. Ini dimaksudkan agar nanti siswa-siswanya hafal, misalnya seperti itu. Berarti kita analisis bahwa ini nanti judulnya metode audio. Berarti di sini misalnya kita cari dulu sebabnya nggak ketemu, kita cari akibatnya dulu. Misalnya akibatnya apa? Ini misalnya akibatnya ini efektif dalam pembelajaran Al-Quran, misalnya efektif ya, misalnya misalnya efektif dalam pembelajaran Al-Quran. Akibatnya itu kok di situ mendengarkan audio tapi kok bisa efektif, berarti sebabnya apa? Mendengarkan audio. Ini media audio, misalnya sebabnya media audio ini nanti mengakibatkan efektif dalam menghafal Quran ya. Menghafal, misalnya begini, menghafal permasalahannya nanti dulu, terakhir penting orangnya apa, kita pakai misalnya ada santri di sini juga, nanti ada siswa di sini juga nanti ada mahasiswa, misalnya mahasiswa. Ini sudah orangnya ada 3, berarti kita nanti punya pandangan tuh 3 tempat, sudah punya pandangan 3 tempat untuk yang diteliti. Terus tempatnya ini bisa misalnya santri, pondok pesantren misalnya. Kalau siswa berarti SD, bisa SMP, bisa SMA ya, bisa SMP, SMA. Mahasiswa ini bisa universitas. Sudah nih, lokasinya ada 3, tempatnya ada 3, ini sudah dapat 3 judul hasilnya. Ini dengan media efektif menghafal. Ini kalau kita rangkaikan bisa akibatnya dulu, bisa sebabnya dulu. Yang penting 2 variabel ini adalah ya. Misalnya kita akibatnya dulu, efektivitas menghafal Al-Quran. Misalnya ya, efektivitas ini menghafal Al-Quran apa, misalnya melalui audio. Nah, sudah jadi kan efektif menghafalkan melalui audio. Misalnya kita pakai subjeknya apa, subjeknya misalnya santri, berarti efektivitas menghafal Al-Quran santri. Tinggal tambah di tengah, ini bisa di tengah, bisa di belakang, santri melalui audio. Misalnya siswa ya bisa Al-Quran siswa melalui audio. Nah, ini berarti yang belakang bisa nih kita tambahin dalam kurung, ini studi kasus, misalnya studi misalnya studi kasus ya, studi kasus misalnya mana, pondok pesantren
pondok pesantren titik-titik. Nah, ini sudah dapat satu ya, efektivitas menghafal Al-Quran santri melalui audio. Studi kasus pada pesantren itu sudah ke satu judul. Misal kita rangkai lagi, ini bisa jadi 3 judul sudah. Tinggal kita otak-atik yang mana yang nanti akan diteliti, misalnya siswa kah, apa mahasiswa kah, atau santri, atau lokasinya Anda otak-atik. Bisa SMP, SMA, universitas. Ini sudah dapat banyak sekali. Kita tinggal mengganti lokasi-lokasinya. Tinggal ikut nanti kepada dosen penentu, misalnya dosen pembimbing Anda atau dosen yang menunjukkan untuk ke arah mana. Sekarang kita coba pakai judul psikologi ya. Nah, misalnya kita cari apa ya, media zaman sekarang kan sudah banyak ini, tapi psikologi jurusannya. Misalnya media apa, media misalnya apa, WA, ada media WA, misalnya media WA misalnya. Di sini juga ada nanti media misalnya media FB, ada media FB. Terus di sini nanti bisa juga media Instagram, media IG misalnya. Nanti ada media apa lagi, media YouTube, media YouTube, ada media 3, ada 4 media di sini yang kita akan teliti. Ini nanti jadi judulnya banyak sekali nih, karena kita bisa pakai satu WA saja, FB aja. Nanti akibatnya apa, misalnya kita pakai fokusnya, akibatnya yang kita tuju remaja, bisa remaja bisa anak, ini bisa juga yang dituju misalnya mahasiswa ya dewasa, tapi ini lucu kalau kita teliti orang dewasa, jadi kita teliti ya remaja yang sewajarnya. Berarti kita rangkai ya, sini sudah ada sebab dan akibat saja kita pakai, enggak ini belakang-belakangnya enggak. Ini bisa juga nanti kita tambahi, ini bukan misalnya remaja, anak, dewasa, ini bisa ditempatkan subjek orang, bisa akibat, tapi ini kita buat yang seringkas mungkin agar mudah dipahami. Jadi ada sebab dan akibat. Jadi di sini kita rangkai misalnya kepercayaan misalnya ini kita taruh akibatnya dulu, akibatnya biar mempertegas apa yang diteliti. Jadi kita misalnya kepercayaan misalnya remaja, misalnya terhadap apa, misalnya terhadap media misalnya apa ya, media sosial apa, WA misalnya, WA jadi satu kan. Nanti bisa kita buat lagi misalnya pengaruh misalnya ya, pengaruh media, misalnya media, kita pakai yang bawah ini yang YouTube, media YouTube, nah, misalnya pengaruh media YouTube terhadap kepercayaan, terhadap apa ya, terhadap apa, misalnya sikap anak. Ini dari kata-kata ini loh bisa banyak sekali nanti Anda mendapatkan judul. Misalnya IG aja sudah banyak sekali dampaknya. Ini dari model judul ini Anda rangkai dan Anda rangkai itu nanti banyak sekali Anda mendapatkan judul ini. Apa saja yang nanti kita buat judul itu nanti sesuai dengan mata perkuliahan yang kita jalani. Oke, terima kasih, mungkin dari saya sekian dulu. Mungkin kalau masih ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe and like, semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.